Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, sahabat muslim dimanapun berada, kita lanjutkan ta'lim kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Zarnuji. Sebelumnya kita sama-sama buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan di dalam segala urusan. Apabila ada keluarga kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa durriyati ajma'in wa ila arwahi khulafa'ir rasyidin wa immatil arbaatil mujtahidin summa ila arwahi jami'il awliya illah min masyarikil ardi wa magharibaha fil barri wal bahr, khususan sultanul awliya illa Syabdul Qadir al-Jailani, summa ila ruhi Syekh Hujjatul Islam wal Muslimin Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali, summa ila ruhi Abu Hasan Asyadili, summa ila arwahi jami'il awliya illah bi Indonesia, khususan awliya illah at-tis'ah, summa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama, khususan hadratu Syashim Ash'ari, wa ila hadrati ruhi ke Wahab Hasbullah, wa ila hadrati ruhi ke Ridwan Abdullah, wa ila hadrati Kiai Maksum, wa ila hadrati ruhi Kiai Ali Maksum, wa ila hadrati ruhi Kiai Siddiq, wa ila hadrati ruhi Kiai Sahal Mahfud, wa ila hadrati ruhi Kiai Ilyas Ruhyat, wa sairina ulama Nahdlah, wa khususan muallif kitab Ta'limul Muta'allim Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Fasal menerangkan tentang kesungguhan dalam belajar dan ketekunan serta membangun cita-cita yang tinggi. Halaman 20 Kitab Ta'limul Muta'allim 20 bagian bawah. Faslun fil jiddi, fasal menerangkan tentang kesungguhan, wal muwadzabati dan ketekunan, ay al mudawamati maksudnya adalah istiqomah, dawam, wal himmati dan membangun cita-cita. La buddha, summa la buddha mongko nuli ora kena ora, summa la buddha maka wajib, minal jiddi dalam keseriusan, wal muwadzabati dan ketekunan, wal mulazamati dan maksudnya juga mulazamah, tetap tangguh, li talibil ilmi bagi para pencari ilmu, bagi murid, bagi siswa, bagi mahasiswa, bagi santri, wa ilaihi dan itu bagi talibil ilmi atau murid, al isyaratu apa isyarat,
fil Qur'ani yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina dan orang-orang jahadu siapapun yang bersungguh-sungguh fina di dalam mencari ridhoku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanadiyannahum maka akan sungguh aku tunjukkan kepada mereka subulana apa jalan yang lebih baik. Maka siapapun orang yang sungguh-sungguh di dalam apapun, baik pencari ilmu, baik yang bekerja, baik apapun kegiatannya, kalau dia sungguh-sungguh mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan permudah. Wakila dan dikatakan, ada sebagian pendapat, man tolaba syai'an barang siapa mencari sesuatu, wajadun wajadun itu sungguh-sungguh, wajada maka bakal menemuinya, bakal berhasil. Man qara'a baban barang siapa yang mengetuk baba pada pintu, walaja ini sudah ya kemarin ya, maka dia akan walajun, enggak apa-apa diulangin dikit. Walajun maka tetap maju, walaja maka akan masuk. Jadi barang siapa yang mengetuk pintu dan dia betul-betul mengetuk pintu itu lalu merangsek masuk, maka dia akan masuk. Jadi kalau sudah membuka wacana keinginan mengambil mata kuliah apa, mengambil ilmu apa yang ditekuni, maka harus sebaiknya serius, karena yang serius itu akan mendapatkannya. Ya. Wakilah dan sebagian pendapat. Piko terima. Suaranya jadi mantul, Kang. Kang Terobi. Wakila piko terima. Wakila dan dikatakan. Suaranya mantul. Alhamdulillah mantul, Kang. Bukan suaranya jadi double. Dipelani mungkin penyanyi dengan. Dipelanin nggak denger ya? Jelas, Kang, jelas. Iya jelas, tapi ya jadi kayak dua kali. Kayak ehok. Lah iya. Kang Mina itu gimana caranya kemarin? Ikut tanpa kayak begini. Iya saya lanjutkan. Kabarnya sehat ya, Kang? Alhamdulillah.
Halo. Halo. Ya, siap. Oh ya, iya, suaranya. Suaranya. Jelas. Cuma ada kresek-kresek. Wakila dan dikatakan. Piko terima tata'ani. Suaranya jadi double ya. Tanah luma tatamanna. Dengan apa wakila dikatakan. Dengan kadar kemampuan yang kita lakukan itu, kita berusaha, tanalu maka akan mendapatkan. Ma pada perkara. Tatamana yang kita ini berharap. Kila dikatakan sebagian pendapat. Yang taju itu butuh. Fita alumi bagi orang yang belajar. Watafakui dan orang yang mendalami keilmuan. Ila jiti salasati. Pada 3 persoalan. Jadi untuk menemukan 3 hal yang penting kata kuncinya. Yang pertama al-mutalimu, yaitu bagi muridnya itu sendiri, bagi seorang iya, itu caranya biar enggak itu gimana kan? Halo? Ya, sudah ya. Halo. Suara jelas, alhamdulillah. Suara Bukan itu alhamdulillah jelas. Ada yang komplain suaranya double. Kayak menggema. Iya, jadinya Jelas sih, suara yang jelas. mendengarkan. Ya. Ya, untuk sekali ini mungkin kita lanjutkan aja. Ada 3 hal yang kita ini penting untuk diperhatikan bagi siapapun yang menekuni keilmuan. Yang pertama terkait dengan orang yang belajar itu sendiri. Yang kedua terkait dengan guru, wal ustadi dan guru, wal abi dan orang tua. Ingkana fil ahyai, kalau memang masih hidup. Jadi ada 3 orang yang punya peranan penting dalam mensukseskan pendidikan. Siapa? Muridnya itu sendiri. Mahasiswa, siswa, santri. Nah, itu yang ya, punya peranan penting untuk mewujudkan keberhasilannya. Nah, itu juga guru. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut. Kang Derobi, saya tidak tahu suaranya kan masih double. Kalau dicoba Kang Derobi keluar dulu, nanti disambung lagi bagaimana? Ya, siap. Keluar dari ini. Nah, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Kiai Derobi. Atau mungkin juga bisa bergabung kayak teman yang lain. Kemarin ada yang sempat gabung itu suaranya enggak double. Nanti ya saya memaklumi kayak saya juga baru belajar. Kemudian Pak Derobi juga baru belajar soal online kan, kepengen juga bisa
Nah, nanti kita pelajari ya, Pak. Ansyadani Syekhul Imamul Ajal Ustadz Syadiduddin Asyirazi Syafi'i. Ansyadani membuat syair siapa Syekhul Imam Al Ajalul Ustadz Syadiduddin Asyirazi. Ini di halaman 21 ya. Al-jidu yudni kulla amrin syasi'in wal jidu yaftahu kulla babin mughlaqi wa haqqul khalqa wa haqqu khalqillahi bil hamiruun du himmatin yubla bi aisin dayyiki wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi ya usul labibi wa tayyibu aisil ahmaki lakinna man rusikal hija khurimal gina diddani yaftariqani ainda farruqa. Syekh Syadiduddin mengalunkan gubahan syair yang diambil dari Imam Syafi'i. Jadi kesungguhan itu dapat mendekatkan kepada berhasilan. Al-jiddu adapun kesungguhan, yudni itu bakal menghasilkan atau mewariskan, akan memberikan dorongan kesuksesan. Kulla amrin syasi'in atas segala persoalan yang diusahakan. Bahkan sesuatu yang jauh pun, jadi kulla amrin syasi'in, sesuatu yang jauh pun itu akan dia peroleh. Wal jiddu dan adapun sungguh-sungguh yaftahu itu membuka. Kulla babin setiap pintu mughlaqin yang tertutup. Jadi sesuatu yang kita seriusi maka akan ada hasilnya. Sesuatu yang kita serius maka akan kebuka jalannya. Maka kalau kita sudah mengambil jalan, mengambil pilihan usaha, pilihan pembelajaran, maka seriusin. Dengan itu Allah akan membuka jalan yang jauh didekatkan, yang dekat dibuka, dilancarkan insya Allah. Nah, apalagi bagi yang mencari ilmu, tidak boleh ada kata jauh, semuanya dekat, apalagi orang NU. Jadi NU sudah jelas gambar logonya itu dunia, dunia yang hanya cukup diikat pakai tali. Nah, artinya apa? Bahwa kalian melangkah kemanapun sebenarnya tidak ada yang jauh, itu dekat, masih dalam gambar logonya NU. Ini untuk nyemangati yang di pesantren PPM NU, agar nanti setelah kuliah S1 tetap punya cita-cita melanjutkan kuliah ke tempat yang lain, tempat yang jauh maksudnya, entah itu di luar negeri, di mana. Sekarang ini pintu sudah kebuka di banyak tempat, beasiswa juga sudah sering diberikan. Wa haqqu khalqillahi, wa haqqu khalqillahi bil hamiruun, dan orang yang punya cita-cita itu al-himmah itu akan diberikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang itu orang buat cita-cita itu penting, karena Allah itu kalau di dalam hadis qudsinya kan wallahu inda dzanni abdi bi. Nah, membangun kerangka cita-cita ke depan itu penting. Nah, ke depan saya bagaimana, ke depan bagaimana. Kalau sudah digambar sekarang, itu kira-kira tahapan langkahnya sudah tergambar, mau kemana. Nah, kalau sudah digambar, insya Allah Allah akan memberikan haknya untuk menakdirkan, menciptakan seperti apa yang sedang digambarkan dan diusahakan. Nah, jadi kalau kita ini serius membangun cita-cita,
serius, misalnya yang ngurus NU serius ngurus NU-nya, yang masih kuliah serius kuliahnya, dan punya cita-cita ke depan membangun masa depan seperti apa, atau dirinya bercita-cita seperti apa, maka itu insya Allah akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah pada hadis, wallahu inda dzanni abdi bi, saya ini akan mewujudkan sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka kalau buat cita-cita jangan nanggung-nanggung. Jadi cita-citanya sudah jauh-jauh dari seberang pulau datang ke sini belajar, punya cita-cita yang tinggi lah. Ya, entah itu pengen jadi gubernur nanti di tempatnya atau boleh, karena kalau orang jadi gubernur itu punya kesempatan menjadi pejabat yang adil. Nah, pejabat yang adil itu nanti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yaumala dilla illa dilluh, dan itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya, kalau bukan pejabat ya hilang kesempatannya yang itu. Kayak saya ini nggak ada kategori tulisan yang itu. Kenapa? Karena saya bukan hakim, bukan pejabat. Ya wajar saja kalau ngomong kritik orang itu tidak adil, tapi dirinya sendiri, saya sendiri memang bukan sebagai pejabat. Nah, tapi kalau menjadi pejabat itu ada satu peluang anugerah dari Allah untuk mendapatkan perlindungan. Karena nanti itu sab'atun yudilluhumullahu la dilla illa dillu, ada 7 golongan kelompok itu. Nah, diantaranya salah satunya adalah hakim, pejabat. Nah, agar bisa mendapatkan pintu perlindungan yang itu. Duhimmatin yubla bi'aisi dayikin. Jadi orang yang punya cita-cita kuat itu juga akan terbaca kehidupan yang akan terbaca kesulitannya itu di sebelah mana. Jadi kalau kita serius, nanti masalahnya akan tertata sendiri. Oh, ini tidak sesuai, ini sesuai dengan langkah saya, dibuat framing jalannya seperti apa. Ya kayak marketing sesuai ini, kayaknya planning saya mau bulan ini, bulan depan kiranya bisa mampu menjual target sekian, maka planningnya begini-begini. Kita sudah membangun kerangka cita-citanya. Nah, disitulah maka berlaku wallahu inda dzanni abdi bi. Maka Allah akan mewujudkan sesuai gambaran yang sedang kita bangun dan pekerjaan yang aktivitas yang sedang kita lakukan. Dua-duanya diklopkan menjadi ketemu di situ. Maka Allah akan insya Allah mewujudkannya. Wa minad dalil alal qada'i wa hukmihi. Ya, tentu saja dengan bukti yang memang harus kita kerjakan sesuai koridornya. Jangan sampai kita keluar dari koridor yang kira-kira tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa misalnya? Ya, kalau pedagang berarti nipu, itu kan nggak boleh. Kalau pejabat itu berbuat yang tidak adil, itu kan di luar hukum dan kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kira-kira melanggar aturannya Allah itu dijauhkan. Sebagai murid, sebagai santri, sebagai mahasiswa, ya saya ulangin lagi bahwa kita semuanya ini adalah santri, kita semuanya ini adalah mahasiswa, kita semuanya ini adalah siswa-siswi. Karena di dalam Islam itu aturannya, kewajibannya kita belajar adalah seumur hidup, education long life. Jadi seminal mahdi ilal lahdi. Teori ini teori yang sekarang sedang tengah berlangsung dikembangkan oleh Barat tentang education long life ini, dan kita sudah diberitahukan perintah ini dari Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semuanya. Artinya kalau kita sebagai murid harus serius. Nah, itu termasuk juga saya sebagai pencari ilmu juga, itu juga harus serius, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan
haknya orang yang serius. Nah, begitu juga jangan melanggar aturan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di luar nalar syariat. Misalnya adalah tidak boleh melawan orang tua, sama yang lebih tua hormat, sama guru hormat, sama anaknya guru hormat, sama murid yang punya belas kasihan. Nah, itu bagian dari cara memperolehnya. Ya usul labibi wa taibu aisil ahmak. Ya, bahwa apa namanya? Wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa taibul aisi akmak. Lakin naman ruzikol hija khurimal gina didani yuftariqani ay tafarruqi. Maksudnya di sini adalah sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita luhur tapi kadang dipenuhi dengan kesedihan. Jadi punya cita-cita tinggi, tapi ternyata apa namanya kesedihan, maksudnya merasa kurang. Ini orang tuanya nggak mampu, mau belajar yang serius, nggak punya bekal. Itu hal yang wajar itu. Biasa saja, nggak usah sedih. Kalau jurusnya bapak saya itu memang ngasih support semangat ya, terutama ke saya, bahwa ada 3 hal yang pasti akan dipermudah oleh Allah katanya. Nggak tahu dalilnya dari mana. Yang pertama itu mau belajar itu nggak usah mikir, daftar aja yang diinginkan di mana, daftar aja. Kalau kita sudah daftar, usaha serius, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Nah, soal bayarnya dari mana, serahkan kepada Allah. Ini karena kita ini dalam rangka belajar. Nah, dalam pendidikan insya Allah soal rezeki dipermudah. Kalaupun sudah nggak punya orang tua, nggak usah sedih, nggak usah susah. Ya, ngobrollah sama kiainya, sama gurunya, sama dosennya. Biasa saja, nggak usah merasa sedih. Nah, memang hiburannya itu, anggap aja hiburan. Jadi orang belajar serius, ada hiburannya apa? Hiburannya ada susahnya. Kalau nggak ada hiburan susahnya, orang bisa jadi sombong. Karena susah itu bagian ujian kita mendapatkan pemahaman keagamaan yang lebih tentang kesabaran, nilai-nilai kesabaran yang langsung ditancapkan di sini. Tapi kalau belajarnya lancar terus, pengen bayar waktunya selalu ada, pengen beli buku selalu ada. Nah, itu juga belum tentu dia yakin menjadi orang yang serius. Kenapa? Kadang malas jadinya. Nah, karena merasa mendapatkan kitab itu susah, karena untuk mendapatkan waktunya guru itu susah, maka itu serius kelihatannya. Oh, ini gurunya rajin. Jadi guru yang rajin itu kadang dianggap oleh santri, oleh murid-muridnya kadang ini rajin, biasa masuk, nggak pernah libur. Nah, tapi agar menjadi santri juga tahu bahwa gurunya sibuk, maka waktu itu juga harus dimanfaatkan. Walakin naman ruzikol hija khurimal gina didan yaftariqani tafarruki. Jadi kalau yang kaya ya godaannya ya banyak juga. Jangan dianggap mahasiswa atau santri atau murid yang kaya tanpa godaan. Jadi orang yang cerdas tapi miskin, dan banyak juga orang yang kaya dan kemudian justru susah disuruh belajar. Nah, soal kecerdasan, saya ulangin lagi, saya tidak menganggap ada orang yang bodoh. Saya menganggap semuanya orang itu cerdas.
Kalau ada yang masih bodoh, itu hanya saja dia belum menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Semua orang telah dianugerahi oleh Allah otak yang ditaruh kepala di sini. Bedanya antara komputer satu dengan komputer yang lain, komputer yang satu ini dipenuhi dengan file keilmuan, sementara komputer yang satunya masih dibiarkan kosong, nggak ada filenya. Nah, kita sebagai orang yang juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran ini, maka kita perlu gunakan sebagai menyimpan data, keilmuan, pemahaman dan keseriusan di dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Jadi bagi saya kamusnya tidak ada orang bodoh. Yang bodoh itu dia belum mau menjadi orang pintar. Wah, itu bodoh sekali. Ya, dia bukan bodoh, tapi dia belum mau menjadi orang pintar. Wakilah. Mana tadi ya? Wa ansyada li ghairihi wa ansyada, dan ada syair lagi. Tamannaita antum si fakihan munadiron bi ghairi ana'in wal khunu jununu fununu walaysa iktisabul malituna masyakotin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Penyair lain berkata, tamannaita, kamu ingin menjadi orang, taman naita fakihan, kira-kira begitu urutannya. Taman naita fakihan, kalian ini bercita-cita menjadi ahli fikih, tapi tak mau sengsara. Antum si munadiron. Nah, itu artinya bighairi anain, tanpa susah-susah. Wal jununu fununu, itu artinya apa ya? Ya, junun dianggap orang gila. Kepengen kaya tapi rajin tidur pagi, sehari semalam tidur. Katanya, wah, ibadah puasa itu enggak ada perintah untuk tidur. Jadi naumul ibadah so'imun itu hadis yang sangat doif. Itu bukan kata saya, kata perawi-perawi hadis juga, termasuk diantaranya almarhum Pak Kiai Mustafa Yaakob itu menyampaikan juga. Jadi beliau kan ahli hadis tuh. Naumu shaim ibadatun, itu hadisnya doif, malah dekat dengan palsu. Nah, maka orang puasa itu tidak ada perintah fasumu wanau, tidurlah, puasalah dan gunakan kesempatan untuk tidur, itu enggak ada. Karena di zamannya Nabi, perang Badar itu juga di bulan Ramadan. Indonesia merdeka itu konon juga di bulan Ramadan. Kita untuk memerdekakan diri, maka bulan Ramadan perlu dimanfaatkan. Nah, kalau kita tidak ingin menjadi orang merdeka, negaranya udah merdeka, tapi belum semua orang itu merdeka. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kesulitan ekonomi, merdeka dari segala sesuatu yang mengekang dirinya. Nah, penting, makanya kita ini sering diajak dzikiran la ilaha illallah, biar kita itu menjadi orang yang merdeka. Merdeka tidak boleh tunduk kepada segala sesuatu selain Allah, sesuai dengan aturannya Allah. Jadi kalau kita ini tunduk diperintah oleh orang, karena tunduk atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin. Begitu juga orang yang mencari harta, yang bekerja, enggak ada ceritanya tanpa susah payah. Tahammaluha
fal ilmu kaifa yakunu. Nah, begitulah keadaannya. Kondisi orang bekerja mencari nafkah itu ya nggak ada yang instan. Yang ada ya bekerja serius. Itu hanya baru soal mencari dunia. Apalagi yang mencari ilmu. Kalau orang mencari dunia bekerja dapat bukan hanya soal bagaimana mendapatkan. Tapi juga bagaimana menyimpan, menabung. Itu bagian dari kewajibannya orang yang bekerja. Bagaimana susahnya menabung, itu hampir dirasakan oleh semua orang. Dapat gaji bulan ini baru 2 hari, 3 hari udah habis. Artinya apa? Dia belum termasuk orang yang cerdas menabung. Nah, apalagi soal ilmu. Sudah kita belajar yang serius. Sudah kita latih murojaah yang serius, tapi bagaimana kita menjaga ilmu itu? Bagaimana menjaganya ilmu? Kalau uang ditabung atau diinvestasikan, begitu juga ilmu penting untuk kita lakukan mudawamah, istiqomahkan untuk entah kita ajarkan di tempat mana kita ajarkan, atau setidaknya menghormati guru, menghormati teman. Nah, itu bagian dari cara menjaga keilmuan. Begitu juga cara menjaga pendapatan setelah dapat ya diinvestasikan atau ditabung, mana kebutuhan pokok diamankan dulu untuk sebulan dan mana yang bisa diinvestasikan. Kalau semuanya tidak ada yang ditabung, itu ya berapapun uang pasti akan habis. Qala Abu Thayyib, berkata siapa Abu Thayyib? Walam aro fi uyubin nasi aiba kanaksil qadirina alat tamami. Jadi Abu Thayyib berkata apa ya? Sungguh naif. Naif itu apa ya? Ya, saya belum tahu lah bahwa sungguh orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara optimal. Maksudnya, saya belum pernah melihat lah. Jadi fi uyubin nasi, dalam aibnya manusia yang betul-betul aib. Kanaksil qadirina itu seperti gambarannya orang yang punya kemampuan alat tamami untuk menyempurnakan. Maksudnya apa? Saya itu belum tahu kejelekan yang paling jelek. Selain orang yang punya kemampuan tapi tidak mau mengerjakan. Orang punya kemampuan untuk belajar yang lebih serius tapi tidak dibuktikan dengan kesungguhannya. Nah, itu aib yang paling aib. Orang bisa bekerja loh, gagah, kemudian punya ilmunya juga, tapi dia lebih suka nganggur. Nah, itu adalah aib yang paling aib menurut Abu Thayyib. Jadi gagah, tinggi, gede, tapi ngemis. Nah, itu artinya dia melakukan sesuatu aib yang paling aib menurut Abu Thayyib. Orang punya kesempatan, punya waktu, punya kesehatan, punya kemampuan akal pikiran, tapi tidak digunakan waktunya untuk belajar, itu adalah aibnya aib, super aib menurut Abu Thayyib. Bukan menurut saya ya. Saya hanya ngepasin sedang baca. Tapi ya itu fakta lah, bahwa kita ini memang harus serius dalam segala hal. Wala Buddha dan wajib. Wala Buddha itu ora kena ora, artinya wajib. Tidak boleh tidak. Li talibil ilmi, bagi para mahasiswa, bagi para santri, bagi para siswa-siswi. Min syari layali, untuk menghidupkan malam. Begadang ya. Kalau begadang nggak usah disuruh.
sudah rajin begadang, tapi begadangnya untuk apa? Kama qala syairu, berkata siapa ahlu syair. Biqadril katituk sabul ma'ali faman tolabal ula saril layali. Tarumul isi summatana mulaila yagusul bahroman tolabal layali. Ulumul ka'bi bil himamil awali wa izul mar'i fi sahril layali. Jadi santri itu tidak boleh banyak tidur, termasuk malam. Pak, saya memang kalau malam rajin nggak tidur, Pak. Tapi kalau pagi jangan tanya, saya hidupnya itu menjelang adzan zuhur. Nah, gimana mau nyalon menteri? Menteri itu pagi-pagi sudah sampai kantor. Kalau kita berinvestasi kepada tubuh kita dengan tidur pagi, percayalah sampai kapanpun akan susah merubah cara hidup untuk menjadi orang hidup di pagi hari. Makanya para ulama seringkali menyampaikan bahwa orang tidur pagi setelah subuh itu turisul faqra, mewarisi kemiskinan. Lah bagaimana tidak? Yang lain sudah pada berusaha, macet-macetan di jalan, beraktivitas, merebut rezeki, dan memang dunia itu siang dibuat itu untuk mencari nafkah. Nah, malam beristighfar itu bisa dibaca itu teman-teman kalau mau ngikutin arahan dari surat Yasin itu ada itu. Bahwa malam itu dibangun dari cahaya surga yang untuk berminta maaf, beristighfar atas apa yang dilakukan saat siang. Karena siang itu terbuat dari cahaya neraka dengan segala aktivitasnya dunia. Maka sudah sewajarnya juga, wah saya nggak mau bekerja, mendingan tidur, saya takut dengan neraka katanya. Nah, kapan kita berusaha? Nah, makanya orang baik itu bukan orang yang diam. Yang diam itu kelihatan baik karena belum melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya dia belum baik, hanya kebetulan belum kelihatan jeleknya. Jadi kalau ada orang diem di kamar, nggak pernah berbuat salah, dia itu bukan tidak berbuat salah, dia sudah melakukan kesalahan karena tidak mau mengerjakan pekerjaan. Jadi orang diem itu bukan berarti yang benar. Nah, maka di situ perlu diketahui bahwa setiap santri harus rajin menggunakan waktu seperti dikatakan oleh syair. Kemudian itu akan tercapai menurut kadar kesengsaraannya biqadril kati tuk tasabul ma'ali. Dengan segala kesulitannya tuk tasabu itu bakal diperoleh al ma'ali apa? Keluhuran, keagungan, jabatan, keilmuan. Nanti akan diperoleh itu. Faman tolabal ula sehari layali. Kalau ingin mendapatkan kesuksesan keluhuran, maka gunakan malam itu untuk berzikir, berdoa. Siang berusaha, malamnya berdoa, tapi paginya tidak berusaha. Itu namanya jununun fununun. Jununun fununun. Itu namanya orang gila itu. Kata syair, bukan kata saya. Jununun fununun. pengen dapat kesuksesan, pengen jadi pejabat, pengen jadi kiai, pengen jadi konglomerat, bos, big boss, tapi kerjaannya tidur. Itu katanya syair, al jununun fununun. Kalau gila jangan berlebihan. Ya gila ya bolehlah, tapi jangan keterlaluan. Oh, saya kan punya Allah, merasa dia yang paling punya Allah sendiri. Yang lain juga punya Allah. Jadi sama-sama berdoa. Ada rezeki yang disebar di Indonesia, ada berapa orang saling mencari.
maka kita harus juga ikut mencari. Barang siapa ingin mencari kemuliaan, barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, maka harus meninggalkan tidur malam, ya. Tidur malam itu maksudnya dzikir ya, belajar murojaah, bukan nongkrong. Jadi orang yang ingin kedudukan tinggi, tapi karena enak-enakan tidur pada malam hari, padahal orang yang mencari permata pun harus menyelam ke dalam lautan. Tarumul irru summa tanamul laila yagudul bahro mantolabal laali. Jadi orang yang cari mutiara itu pun harus menyelam ke dalam lautan. Menjaga keamanan Indonesia ternyata juga perlu kapal selam. Nah, ternyata yang menjaga ikut tenggelam. Kita doakan arwah mereka, kalau memang tidak balik, saya nggak ngikutin beritanya, belum mengikutin, ya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan mereka semoga kalau memang sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa kekhilafannya dimaafkan oleh Allah dan keluarganya diberikan kesabaran. Karena ini bagian dari ujian. Ulumul kabi bil himami awali wa izzul mar'i fi syahril layali. Mirip-mirip ya, bahwa kemuliaan, kalau kita ingin dapat mulia itu memang malam dimanfaatkan untuk berzikir lah. Itu keren itu. Jadi orang yang biasa zikir malam itu koneknya lebih mudah daripada mengkonekkan hati di saat siang hari. Nah, itu kenapa saya terkadang kenapa kalau sholat siang itu nggak perlu jahar. Kalau jahar pun suara kebisingan dengan yang lain saling beradu. Tapi kalau malam, maghrib, isya, subuh, itu diantaranya yang wajib. Itu kalau kita suaranya kita jaharkan, itu enak kita baca. Jadi berkomunikasi dengan Allah. Nah, sholat itu media yang luar biasa, media yang sangat luar biasa, menjadi tempat kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya belum tahu teman-teman kira-kira sholatnya itu sudah sampai mana tahapannya, apakah masih kayak baca orang nyanyi, baca apa ayat-ayatnya ini seperti masih orang nyanyi nggak tahu isinya, atau sudah seperti kayak orang merasakan dialog sama kekasihnya. Perlu ditingkatkan. Taraktun nauma rabbi fil layali, tinggallah tidur pada malam hari li ajli ridho kaya maulal mawali, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, keagungan. Nah, jadi tujuannya untuk berzikir ya malam ini sama belajar. Saya dulu itu senang sekali belajar itu kalau jam 3 malam. Jadi sholat dulu. Sholat ya 2 rakaat begitu saja, nggak usah banyak rakaatnya, nanti khawatir cepat jadi wali malahan. Nah, tapi pakai belajar setelah sholat hajat, sholat tahajud 2 rakaat, berdoa yang dzikir secukupnya, nanti dipakai belajar sampai jelang subuh. Nah, itu teman-temannya ngira oh ini nggak pernah belajar tapi tahu, padahal belajar. Ada inilah, ada putranya kiai di dekat kampung saya itu, dari kecil nggak pernah kelihatan belajar, sekolah SD nggak pernah, sekolah SMP nggak pernah, SMA apalagi kuliah. Kerjaannya itu ya pakai celana pendek sampai usia celana pendek di bawah lutut ya, celananya itu pendek tapi sampai di bawah lutut kayak komprangnya orang Jawa gitu. Nah, lalu ya pakaian biasa sama sarung biasanya dibawa di sini tuh. Nah, waktunya sholat tapi setelah misalnya waktunya duhur ya di masjid. Selain itu waktunya pakai nongkrong saja itu.
Nah, tahu-tahu dewasanya menjadi orang yang alim, al-alamah, putranya kiai ya. Orang nyebutnya sebagai punya ilmu laduni. Padahal ketika ditanya ilmu ladunnya didapat dari mana? Ya, saya dapat dari abah. Setiap abah selesai ngajar santri, maka saya sebagai putra kandungnya minta waktu sendiri khusus. Kalau belajar mulai jam 10 malam bisa sampai jam 3 malam sampai abahnya mau tahajud. Nah, setiap hari itu dilakukan itu. Nah, makanya kalau tiba-tiba dewasa cerdas sekali bukan berarti tanpa usaha. Wa man romal ula min ghairi kadin. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan min ghairi kadin tanpa susah. Ado al umroh itu menyia-nyiakan umur fitolabil mahali untuk mendapatkan posisi. Kalau ada orang, katanya penyair ya, bukan kata saya. Kalau ada orang ingin sesuatu jabatan penting, ingin mendapatkan keilmuan yang luhur, tapi dia tidak mau usaha, itu sama halnya menyia-nyiakan waktu. Jauh-jauh dari pulau bernyebrang sampai pesantren tidur mulu. Itu namanya ado al umrah fi tolabil mahali. Orang tuanya kepengen apa, itu kan bukan cita-cita saya. Yang kepengen jadi kiai itu sebenarnya bukan saya, tapi bapak saya yang ingin saya jadi kiai. Nah, itu dipakai alasan. Nah, itu sebaiknya tidak dipakai alasan. Kalau sudah menjadi ngikutin pilihannya orang tua pun, kita harus serius. Karena dengan serius itu Allah akan membuka pintu yang sebenarnya belum juga dikehendaki tapi sudah dipilih. Makanya ada istilah orang Jawa itu tresno jalaran songko kulino. Tadinya nggak suka, tapi karena kulino terbiasa maka menjadi cinta juga. Makanya orang Jawa banyak juga yang dijodohkan. Itu tetap aja ya bahagia sampai ujung dunia, sampai akhirat banyak. Dan tidak sedikit loh orang yang pacaran akhirnya setelah nikah itu cerai. Banyak. Dan banyak juga orang yang dijodohkan justru malah bahagia dunia akhirat. Jangan dianggap pacaran itu sesuai sunnahnya. Gak ada itu pacaran menjadi sunnah itu. Yang ada kalau memang sudah waktunya cocok ya sudah nikah. Itu yang baik. Nah, maka sebaiknya sudah jauh-jauh dari manapun datangnya, maka jangan sampai menyia-nyiakan umur. Fawafikni ila tahsili ilmi wa baligni ila aqsal ma'ali. Maka kalau sudah sepakat untuk mencapai cita-cita keluhuran ilmu, wa baligni ila aqsal mahali ma'ali, maka kita tidak boleh pantang menyerah sampai tujuan tempat yang luhur yang diinginkan oleh orang tua, yang diinginkan oleh guru. Jangan dianggap guru kiai nggak punya ingin kalian itu nanti sampai di tujuannya. Semuanya pengen itu sampai dibela-belain waktunya. Bukan hanya itu, didoakan juga kalian semuanya. Meskipun tidak minta, didoakan. Kenapa? Ya kepengen yang diajarin itu menjadi orang yang betul-betul sukses. Betul-betul nanti bermanfaat di tengah masyarakat sesuai dengan keinginannya dan keinginan ajaran syariat Islam. Nah, ini saya kira menjadi penting ya. Maka wakila ittahidil laila jamalan tudrik bila amala. Nah, penting untuk menggunakan malam ini terlalu banyak syair malamnya, padahal kalau buat PPMNU kayaknya nggak cocok ini. Buat di PPMNU sudah siap
meleknya itu hidupnya malam. Kalau pagi nggak tahu saya. Nah, tapi meleknya malam yang diinginkan oleh penyair ini untuk murojaah dan untuk belajar. Jadi bukan untuk nongkrong, main game. Nah, sekarang banyak anak-anak muda itu di tempat lain ya. Malam begadang itu dikira HP-nya diisi dengan kitab-kitab, ternyata dipakai kitab game. Nah, ini yang kasihan nanti. Kasihan waktunya. Qolal musannifu wa qad ittafaqa nadmun fi hadzal makna. Ya, kira-kira begitulah. Bahwa orang yang serius insya Allah akan bahagia pada waktunya. Tapi kalau orang ingin mengendaki keluhuran tanpa berbuat apa-apa, itu ibarat jununun fununun. Maka kita ini berusaha, berdoa baik dengan berbudi baik dengan teman, dengan guru, itu bagian dari syarat memenuhi mewujudkan ilmu. Nah, saya juga heran kalau ada orang sesama sama ilmuwan, kan kadang dulu ada debat ngotot di TV, ada ya acara itu. Mestinya kalau orang ilmuwan nggak begitu sampai menjatuhkan yang lain, nggak sampai segitu. Itu namanya bukan ilmuwan, itu namanya memang jago kayak balap motor. Kenapa ada muncul ilmu mantek diantaranya yang ditulis oleh Aristoteles? Dulu itu orang Yunani kuno suka ngomong yang dianggap menang, yang banyak omongnya. Maka Aristoteles nyusunlah ilmu logika itu, bahwa kebenaran bukan miliknya orang yang banyak ngomong, tapi orang yang ngomong benar itulah kebenaran. Maka muncul ilmu logika, ilmu mantek. Maka penting nih para santri untuk belajar ilmu mantek, biar tidak terlalu banyak bicara tapi bicaranya tepat. Banyak bicara itu lebih baik jika bicaranya tepat. Nah, maka bisa memilih diksi yang tepat, bisa memilih kata-kata yang sesuai dengan yang diinginkan. Itu bagian ada ilmunya di mantek. Terima kasih semuanya. Mohon maaf terutama Kang Derobi, ternyata tadi ada feedback yang suaranya kurang enak didengarkan. Maka dengan cara begini dulu nggak apa-apa. Terima kasih, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Saya suka menutup dengan surat ini karena bagaimanapun kita harus mau latihan di watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita bukan hanya memberikan peringatan ke orang lain, tapi juga kita belajar mau diingatkan oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, pentingnya juga surat Al-Asr ini setelah ngaji biar ingat bahwa waktunya demi waktu asar itu nanti sudah akan habis persoalannya, maka harus biar kekejar, maka semuanya dikerjakan. Barangkali itu yang saya sampaikan di pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullahal-adzim li wa lakum fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.